Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang tiada bertara, khususnya karena diberi oleh Allah karunia yang sangat agung, yaitu diberi iman, termasuk kita dihadirkan di majelis Al-Quran ini. Majelis Al-Quran ini jauh lebih mahal harganya dibanding dengan harganya langit dan bumi. Jauh lebih mahal dibanding sekedar harganya mobil sedunia. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita menghamba kepada Allah, itu nilainya juga ditentukan syukurnya, kualitas syukur kita kepada Allah. Orang sholat maka dapat pahala besar dari Allah. Jauh lebih besar lagi kalau sholat itu dilakukan karena bersyukur pada Allah, seperti sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini sekali ngaji, setiap ngaji abah wajib dihafalkan ya. Minimal malam ini hafal, dan nanti setelah ngaji hafal, besok hafal, besok lusa sudah lupa tidak apa-apa. Paham ya? Hafal yang dingajikan abah, yang dingetikkan kalimat demi kalimat, pakai salam atau pakai fatihah dulu dan sebagainya, kamu hafalkan sehari saja tidak apa-apa. Kalau kamu hafal sehari ya sudah, itu sama dengan hafal terus ya. Apa pernah mau bertanya, akan bertanya dengan mulut tapi sudah dijawab. Bagaimana menghadapi ngaji demi ngaji? Kan harus dihafalkan. Maka belum bertanya sudah dijawab. Pokoknya hafalkan hari ini saja. Abah praktek, ternyata hari itu dihafalkan abah, ternyata hafal terus. Oh, berarti yang penting hari ini saja. Kalau kamu diomongi hafal terus menerus, mungkin kamu akan menolak ya kan, tidak mampu saya ngomong, tidak mampu, belum apa-apa sudah ngomong nggak mampu. Padahal hafalkan hari ini saja sudah otomatis menghafal seterusnya. Kembali, karunia majelis Al-Quran ini jauh lebih besar daripada dunia dan isinya. Makanya kita bersyukur pada Allah. Kualitas ibadah kita juga nilai ibadah kita, apakah nilainya itu tinggi atau rendah, juga ditentukan oleh batin kita. Rasulullah sholat itu karena bersyukur. Maka sholat yang terbaik, ibadah yang terbaik adalah seperti ibadahnya Rasulullah, dilakukan karena bersyukur pada Allah. Pada suatu ketika, pada suatu malam ya, Siti Aisyah itu menegur Rasulullah, ya Rasul, bukankah engkau sudah dijamin surga ya Rasul? Kenapa kok engkau sholat juga malam-malam begini? Kan enak-enak tidur saja ya. Sudah dijamin surganya saja kok pakai sholat. Dijawab oleh Rasulullah, hai Aisyah, tidak sukakah kamu mempunyai suami yang pandai bersyukur karena sudah dijamin surga? Makanya ibadahnya Rasul karena bersyukur. Demikian juga kita. Di antara sekian banyak ini, siapa yang bersyukur, ngaji diikuti dengan bersyukur, alhamdulillah saya dijadikan ngaji, maka diberi oleh Allah ilmu yang sangat banyak sesuai dengan kadar syukurnya. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Allahumma amin. Ada seorang santri, seorang yang ngaji, perjalanannya cukup jauh
perjalanannya saja cukup melelahkan, sehingga datang di pengajian itu, di majelis itu justru ngantuk. Tapi sampai di situ alhamdulillah saya sampai, alhamdulillah saya sampai. Kemudian karena perjalanan sangat jauh, sehingga terkantuk-kantuk, ngaji sama ngantuk. Ternyata tetap dapat ilmu karena bersyukur tadi. Makanya mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjung kita Rasulullah Muhammad SAW. Ngaji ini sama dengan belajar ilmu atau keterampilan biasa juga. Misalnya ada sebuah lembaga pendidikan, di situ membuat mobil, ada yang membuat baju, ada yang membuat produk dan ini dan sebagainya. Maka di sini juga begitu. Abah mengharap setiap ngaji itu ada hasilnya, setiap belajar ada hasilnya. Kalau misalnya pasang bata di bangunan, pasang bata, maka 1 jam dapat 2 meter persegi misalnya. Membuat hebel 1 jam dapat 2 misalnya. Merangkai hebel 1 jam dapat 2 rangkaian dan sebagainya dan sebagainya. Maka di sini juga begitu. Apa makanya mengajak beberapa santri untuk membuat buku yang berbasis imtak, yang mudah-mudahan itu nanti bisa dipakai oleh minimal misalnya seorang se-Indonesia. Buku berbasis imtak. Makanya misalnya Qur'ani, Abah menyuruh tulislah, hafalkan dan tulislah. Sebab hafalan itu bisa berarti apa? Berarti pemahaman. Coba misalnya ya, kamu belum diajak ngomong, Abah akan menyebut nama seorang. Nama seorang. Sebelum disebut namanya, kan kamu nggak punya bayangan apa-apa. Ya, Abah menyebut Abah Muhammadu. Kamu sudah punya bayangan sekarang. Nah, ya itulah namanya apa? Hafalan itu. Jadi hafalan disebut Abah Muhammadu, berarti kamu apa? Hafalnya orangnya, tinggi pendeknya, ya. Gemuk tidaknya, ya kan? Hafal kan? Nah, seperti itulah hafal Quran juga, atau hafalan ringkasan bab. Jadi hafalkan, harus ada hasilnya. Misalnya kalau kamu kerja terus, yang bikin buku kerja terus, ya jadi buku itu, produk buku itu jadi. Dan itu dibanding dengan membuat mobil, ya lebih bagus membuat buku sih. Pak, makanya mahasiswa itu dianggap sarjana apabila sudah menulis karya tulis. Demikian juga kalian. Ini sementara yang putri-putri dulu, nanti kapan-kapan putra juga ada diajak menulis, membuat buku-buku, memproduk, pokoknya ada produknya, ada hasilnya. Tahu ya? Maunya Abah itu, rencana Abah, kelas sanawiyah saja sudah diajari cara mengajar, apalagi aliyah, apalagi mahasiswa. Sehingga untuk yang akan datang, ya sudah, produknya sini sudah bisa mengajar. Minimal adalah mengajar Al-Quran. Kamu satu ayat dari Al-Quran itu lebih baik daripada jutaan buku yang bukan dari Al-Quran. Kamu menghafal atau paham satu ayat lebih baik. Makanya Abah berani kualitasnya yang belajar Al-Quran ini dibanding dengan anak-anak yang tidak belajar Al-Quran di sini. Kualitas bagus mana?
lembaga ini dengan lembaga di sini. Apa mengatakan lebih baik lembaga di sini. Siapa yang mengatakan dulu, kalau apa yang mengatakan ya tentu aja lebih baik dari sini. Tapi bukan karena subjektif, karena objeknya. Karena di sini adalah diajari Al-Quran. Makanya hafalkan dan tulislah. Ya, nanti apa tidak akan mendikte mungkin ya. Sekarang kamu latihan apa? Menghafalkan dan menulis tanpa mencontoh. Qur'ani, tafsir amali sebenarnya gampang aja. Kalau kamu nggak mampu menghafal satu ayat, ya satu baris lah, atau 1,5 baris. Kemudian cara mengamalkannya dan sebagainya dan sebagainya. Makanya harus ada produknya, harus ada hasilnya. Apa mau dulu berencana bikin apa? Pabrik mobilnya. Tapi untungnya diingatkan oleh gurunya Abah, buat apa pabrik mobil? Itu yang manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain bikin buku aja. DSE itu loh, buku apa? Buku sekolah elektrik itu, elektronik ya. Itu aja dijadikan imtak bagaimana? Berbasis imtak dan disesuaikan dengan apa? Metode pembelajaran yang bagus. Itu aja kalau sudah hasil, satu buku mungkin lebih bagus daripada apa harganya mobil di hadapan Allah, maksudnya ya. Di hadapan orang yang suka mobil ya lebih bagus mobil ya. Di hadapan orang yang gila asmara ya lebih baik wanita cantik daripada satu mobil walaupun mewah ya kan. Itu namanya kemalan wedoan. Nah, standar kita di hadapan Allah. Sebab manusia tidak bisa menyelamatkan. Jangankan di akhirat, di dunia saja tidak bisa menyelamatkan, ya kan? Surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana kalian kafir, ingkar. Wa antum, dan kalian tutla dibacakan atau dibaca. Tilawah itu bacaan. Musabaqah tilawatil Quran berarti musabaqah artinya apa? Perlombaan atau lomba. MTQ itu apa kepanjangannya? Musabaqah tilawatil Quran, lomba baca Quran. Tilawah itu artinya baca. Yutla dibaca, tutla dibaca. Kalian dibacakan, maksudnya kamu dibacakan atau dibaca. Wa antum, dan kalian tutla dibacakan, alaikum atas kalian, apa ayatullahi, ayat-ayat Allah. Wa fikum, dan pada kalian rasuluhu, utusan Allah, utusannya. Wa may ya'tasim billahi, waman, dan siapa yang ya'tasim, berpegang teguh atau menjaga, sebenarnya artinya menjaga. Pak Maksum alias Pak yang dijaga. Maksum yang dijaga. Ojo diling-iling Pak Maksum wadanane supil. Ada anak namanya bagus Maksum, tapi diwadani supil ya. Maksum apa artinya? Yang dijaga. Ya'tasama ya'tasimu, ittakhala yattakhilu. Di situ ada tambahannya. Wa may ya'tasim billahi, siapa yang berpegang teguh, maksudnya menjaga terhadap Allah, berpegang teguh pada Allah.
Kalau ada arti apa sebenarnya dan arti majasnya, maka kamu terangkan kedua-duanya. Boleh kamu artikan wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada Allah, tapi jelaskan ya'tasim itu artinya menjaga. Kalau kamu artikan wa may ya'tasim billah, siapa yang senantiasa menjaga pada Allah, maksudnya berpegang teguh. Jelaskan arti majasnya. Atau kalau kamu artikan majas, berarti jelaskan arti sesungguhnya. Misalnya baina aidihim, artinya majas di depannya, tetapi arti perkata antara dua tangan mereka. Wa may ya'tasim billahi, barang siapa yang berpegang teguh pada Allah, faqad, maka sungguh benar-benar hudia, telah diberi petunjuk. Kalau hadayah dimenunjuki, kalau hudia ditunjuki. Kalau dakhola masuk, dukhila dimasuki. Berarti solihan aja nih, banter keliru. Sudah berkali-kali disampaikan, kalau dukhila yudkholu dimasuki, udkhila yudkholu dimasukkan. Harus dihafalkan itu. Ya, makanya hafalkan. Dari hafal itu nanti dipakai dalil-dalil, pakai rujukan. Ada yang bertanya, itu pelajaran dihafalkan semuanya? Oh jangan, dihafalkan sebagian saja, diringkas dulu. Nah kalau menghafal tabel, ada 50, ya dihafalkan salah satu aja, ya kan? Kecuali kalau penting semuanya. Contoh di Qur'ani 2 itu apa yang dihafalkan dari huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Ya, huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Nanti aja kalau sudah lancar, baru ditunjukkan ternyata banyak pengecualiannya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anak. Itu pun nanti dalam pembelajaran ditekankan cuma 2 saja, yaitu yadkhulu, yadkhuluna, yu'minu, yu'minuna, yuqimu, yuqimuna. Terus apa? Ya'lamu, ya'lamuna, yunfiqu, yunfiquna, ya'lamu, ya'lamuna. Itu yang ditekankan karena paling banyak dalam Al-Quran. Itu cara menghafal. Yang ditekankan itu aja yang dihafalkan sungguh-sungguh. Yang lain pengecualian. Jadi ada cara menghafalkan, jangan dihafalkan semuanya. Yang apa? Sebagian-sebagian saja. Misalnya namanya solihan, tapi kamu hafalkan sol gitu aja kan sudah, ya. Sol, paham ya. Faqaduhu, dia maka sungguh ditunjuki ila siratin mustaqim, pada jalan yang lurus. Wa kaifa takfuruna, bagaimana kalian kafir, bagaimana kalian ingkar terhadap Allah dan hari akhir. Satu, kita hindari ingkar pada Allah dan hari akhir. Kita hindari ingkar pada Allah dan hari akhir atau cinta dunia. Nomor 2, kita merasa rugi besar jika ingkar pada Allah dan hari akhir. Di sini bahasanya atau kalimatnya itu, bagaimana kalian kafir, bagaimana kalian ingkar, padahal telah dibacakan pada kalian ayat-ayat Allah dan Rasul ada pada kalian. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita merasa rugi kalau sampai ingkar, kalau sampai kafir. Wa antum tutla alaikum ayatullahi,
dan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah. Wa antum tutla alaikum, dan kalian dibacakan atas kalian. Satu, kita berusaha diri kita dibacakan ayat-ayat Allah. Kita berusaha pada diri kita dibacakan ayat-ayat Allah. Nomor dua, kita tidak menyia-nyiakan pembacaan ayat-ayat Allah pada kita. Kita berusaha, apa tadi? Satu, kita berusaha agar dibacakan ayat-ayat Allah pada kita. Sebab kita dibacakan ayat-ayat Allah di dunia saja. Kalau di akhirat sudah terbukti kok. Tidak ada gunanya. Makanya untung seperti kita dijadikan oleh Allah mondok. Untung atau untung besar? Untung besar. Syukurnya seberapa besar? Nah, sebesar langit dan bumi? Loh, ya harus lebih besar dari itu. Sebesar apa? Hah? Coba siapa yang bisa jawab? Sebesar apa? Sebesar karunia Allah. Sebab karunia Allah tak terbatas. Sebesar rahmat Allah. Sebab rahmat Allah sangat luas. Jadi kita berusaha untuk dibacakan ayat-ayat Allah pada kita seumur hidup di dunia ini. Makanya kalau bikin rumah, niatilah bikin rumah itu untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk zikir, ingat akan maha kuasanya Allah, untuk membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah yang dibaca. Rumah tuk zikir, ingat kuasamu, baca dan pahami firmanmu. Rumah tuk zikir, ingat kuasamu, pahami firmanmu, tuh baca dan pahami firmanmu. Hidup kami tuh mengagungkanmu dengan petunjuk lewat Rasulmu. Diulangi. Rumah tuk zikir, ingat kuasamu, untuk baca dan pahami firmanmu. Rumah tuk zikir, ingat kuasamu, untuk baca dan pahami firmanmu, untuk baca dan pahami firmanmu. Itu mengagungkanmu dengan petunjuk lewat Rasulmu. Sudah, kita berusaha. Wa antum tutla alaikum, dan kalian dibacakan atas kalian. Kita berusaha untuk pada diri kita dibacakan ayat-ayat Allah, sehingga kita bikin rumah bukan niat bikin rumah, tapi niat membuat tempat zikir, ingat kuasanya Allah, membuat tempat untuk membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Maka setiap usaha dia membuat rumah dicatat sebagai zikir pada Allah. Membebaskan tanah,
beli tanah, beli bata, atau bikin bata satu demi satu. Ya tentu saja bikin bata masa 10 demi 10, ya kan? Satu demi satu. Kemudian dibakar. Setelah itu dibikin rumah, dipasang batanya. Kalau tidak ada nilainya apa-apa, rugi besar. Tapi kalau ada nilainya, karena niatnya untuk zikir, ingat pada Allah, untuk membaca Al-Quran, seperti firman Allah, wahai istri Nabi, kamu tetap di rumah saja, dirikanlah sholat, kemudian tegakkanlah sholat, zakat, kemudian selalu ingatlah apa yang dibaca dalam Al-Quran. Maka wanita yang selalu berada di rumah dengan mengamalkan perintah Allah ini, berarti rumahnya juga barokah. Allahumma amin. Wa antum tutla, dan kalian dibacakan alaikum atas kalian. Nomor 2 apa? Kita tidak menyia-nyiakan pembacaan ayat-ayat Allah. Ayatullahi, ayat-ayat Allah, yaitu pada ayat-ayat Allah, baik ayat yang terwujud maupun ayat-ayat yang terbaca, kita senantiasa bergelut, atau kita senantiasa bergelut dengan ayat-ayat Allah, baik yang terwujud maupun yang terbaca. Jadi kita dari ayat Allah yang terwujud atau yang terbaca ke ayat Allah yang terwujud maupun terbaca, lalu pada ayat Allah yang terwujud maupun terbaca, dan terus pada ayat Allah dan yang terwujud maupun terbaca, terus hidup ini. Mudah-mudahan itu aja sih. Kenapa bikin mobil? Nah, ini sudah juz 4 loh, segera dibukukan juz 1, 2, 3, juz 30, tafsir ahkam, segera dibukukan. Ya tidak ada yang membukukan, ya kamu apa saya membukukan ini, ya silahkan. Sudah ada yang membukukan, ya nggak apa-apa kamu bukukan, yang lain membukukan juga tidak apa-apa, mungkin nanti disinkronkan, ya kan. Wafikum, dan pada kalian rasuluhu, utusan Allah. Wafikum, dan pada kalian rasuluhu, utusan Allah. Kita berusaha berada dalam lingkungan utusan Allah dengan cara mengingat ajaran Rasulullah. Kita berusaha terus berada di tengah-tengah lingkungan Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat ajaran Rasul, dan dengan cara mendekat dengan ulama. Sebab ulama itu apa? Gantinya Rasul. Ulama bagaikan Rasul, ulama gantikan Rasul, ulama bagaikan Rasul, ulama gantikan Rasul, ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran, ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Duduk dengan duduk bersama Rasul, duduk ulama, duduk bersama Rasul, memuliakan ulama, sungguh muliakan Rasul, memuliakan ulama, sungguh muliakan Rasul. Ulama
Ulama gantikan Rasul, bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Terus ulama yakin dunia ringan, kecil dan hina. Ulama yakin dunia ringan, kecil dan hina. Ulama akhirat berat, agung dan selamanya. Yakin akhirat berat, agung dan selamanya. Ulama bagaikan Rasul, ulama gantikan Rasul. Ulama bagaikan Rasul, ulama gantikan Rasul. Ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Ulama ingat Tuhan tiap desak napasnya. Ulama ingat Tuhan tiap desak napasnya. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Sudah, mudah-mudahan kita jadi ulama ya. Caranya jadi muridnya dulu ya, jadi penggemarnya dulu. Jadi yang diingat ulama itu hanya Allah saja. Makanya Allah ya ingat pada dia tawarus. Yang dicintai ulama hanya Allah. Makanya Allah cinta pada ulama. Tapi Allah kalau cinta tetap menguji. Ya. Rasul itu paling dicintai oleh Allah. Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ya tetap diuji selama di dunia. Kamu diuji enggak? Diuji, tapi ujian kelas teri ya. Ujian kelas teri saja sudah kadang-kadang boyong saya. Di pondok ditengkari sama teman-teman boyong mas. Kelas teri itu ya. Wa fikum rasuluh, dan pada kalian ada Rasul Allah. Jadi kita berusaha untuk pada lingkungan atau dalam lingkungan Rasul dengan cara ingat ajaran Rasul dan atau selalu berguru pada ulama, selalu mendekat pada ulama, itu aja. Sebab orang yang wafikum rasuluh, yang ada pada kalian itu Rasul Allah. Kalau ulama bagaimana? Ulama itu masuk ke dalam Ka'bah itu sudah mesti ingat, mesti berdialog dengan Rasul ya. Mesti berdialog dengan Rasul. Wafikum rasuluh, dan pada kalian ada Rasul Allah.
fika pada kamu, fikum pada kalian. Kalau pada kita ada Rasul, maka kita punya potensi tidak kafir. Makanya di sini ditanya, kok sampai kafir? Gimana? Rasul ada pada kalian. Wa may ya'tasim billahi, siapa yang berpegang teguh pada Allah. Satu, kita berusaha berpegang teguh pada Allah saja. Caranya dengan selalu ingat Allah saja. Faqad hudiya ila sirati mustaqim, maka sungguh benar-benar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Satu, kita berusaha mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dengan cara selalu berpegang teguh pada Allah. Jadi kita berusaha untuk mendapat petunjuk pada jalan yang lurus. Nomor dua, pemberian petunjuk jalan yang lurus. Nah, kita yakini pemberian petunjuk jalan yang lurus adalah karunia yang agung, karunia yang besar. Sehingga kita berpegang teguh pada Allah hanya agar dapat petunjuk, bukan agar kaya. Bukan agar kita dapat pangkat derajat duniawi, bukan, tapi agar dapat petunjuk. Itu aja sudah. Kenapa kamu mondok? Agar dapat petunjuk pada jalan yang lurus. Kenapa kamu repot-repot mondok? Apa? Agar dapat karunia yang besar, yaitu petunjuk jalan yang lurus. Ini faqad hudiya ila siratim mustaqim. Caranya ya berpegang teguh kepada Allah. Ya. Jadi agar mendapat petunjuk dari Allah, jalan yang lurus itu nikmat paling agung ya. Kalau ada qasidah ilmu, nikmat paling agung iman dan takwa. Nikmat jasad dunia segera sirna. Terus apa? Syukur, sabar, ridho ketentuan Tuhan, langsung kaya walau tanpa harta benda. Tidak syukur, menelangsa atau mengersula. Apa bahasa Indonesia? Mengeluh ya kan? Tidak syukur atas mengeluh, walaupun harta benda banyak tetap langsung melarat ya kan? Jatuh melarat saat itu walaupun harta benda banyak. Iya tak ya? Apa temannya mengeluh? Hah? Temannya mengeluh apa? Hah? Apa? Ya mengeluh. Sama-sama dibaca ayatnya atau dihafalkan. Dengar dan tirukan 3 kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum. Lagi ayatullahi wa fikum rasuluh. Lagi dari awal. Wa kaifa takfuruna
Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Lagi. 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 Wa kaifa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Lagi. Ila siratim mustaqim. Lagi. Sekaligus artinya tadi diingat-ingat ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.